Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Iya adik-adik, selamat berjumpa kembali lagi bersama kakak-kakak pengasuh di Sekolah Minggu Online Jenjang Anak Tangguh. Bersama dengan kakak pengasuh Nadine, dan di sebelah kakak pengasuh ada kakak pengasuh Leni. Di sebelah kakak pengasuh Leni ada kakak pengasuh Neke. Dan yang paling tampan di hari ini ada kakak pengasuh. Halo adik-adik, kakak pengasuh Pait. Oke adik-adik, sekarang kakak pengasuh mau ajak adik-adik semua di rumah berdiri dan bersama-sama dengan kakak pengasuh dengan sukacita kita puji Tuhan dan kita angkat pujian lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Walaupun sekarang ini kita masing-masing ibadah di rumah karena pandemi COVID-19 ini, kita bisa gabung sama-sama di gereja untuk ibadah. Tapi kakak pengasuh yakin dan percaya bahwa adik-adik semangat itu sangat luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kakak pengasuh minta semua tenang, semua ada dengan sikap berdoa untuk kita berdoa di hari ini.
ibadah sekolah minggu, jenjang tanggung jemaat GPM Ta'ar di saat siang hari ini Tuhan. Kami mau dasari itu semua dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan dihibur lagi dengan firman-Mu yang kudus. Kami mohon, mari datang curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami jadikan itu sebagai pelita yang menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kakak pengasuh mau tanya dulu, adik-adik dong masih ingat tentang materi minggu kemarin atau tidak? Masih kakak pengasuh. Kalau begitu materi itu tentang apa adik-adik? Bentuk ibadah sejati. Ya, bentuk ibadah sejati. Bentuk ibadah sejati itu ada berapa adik-adik? Ada 2. Ya, ibadah sejati terbagi atas 2, yaitu ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibu pengasuh kasih ingat saja, ibadah ritual itu adalah ibadah kepada Allah di gereja, rumah, dan di alam. Sedangkan ibadah sosial yaitu ibadah kepada sesama manusia. Contoh, tolong menolong sesama sebagai makhluk sosial. Nah, kita masuk pada materi hari ini. Pembacaan terdapat di Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 25 dan Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Dan selanjutnya kakak pengasuh akan serahkan kepada kakak pengasuh Pai. Terima kasih kakak pengasuh Neke, kakak pengasuh Leni, adik-adik semua. Setelah kita sudah membaca firman Tuhan tadi, sekarang kakak Pait akan menjelaskan tentang rumpun menghadap Tuhan. Di dalam rumpun menghadap Tuhan terdapat beberapa unsur, yaitu fotum dan salam, panggilan beribadah, nats pembimbing, pengakuan dosa, berita pengakuan dosa, petunjuk hidup baru, dan doa. Oke adik-adik, setelah tadi kakak Pait sudah jelaskan beberapa unsur dalam rumpun menghadap Tuhan. Sekarang kakak Pait akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, fotum dan salam. Fotum berasal dari bahasa Latin yang berarti ikrar atau janji. Jadi fotum adalah suatu pernyataan Allah dalam menyelamatkan umat Tuhan supaya umat Tuhan dapat beribadah bersama-sama. Semua jelas adik-adik? Jelas. Baik, kakak Pait akan lanjutkan. Salam yang dimaksudkan di sini adalah antara pengkhotbah dengan jemaat. Pengkhotbah adalah pemimpin jemaat. Biasanya ada salam yang terdapat dalam sebuah tata ibadah. Contohnya terdapat dalam kitab Mazmur 148 ayat yang kedua, yaitu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini biasanya terdapat dalam fotum dan salam. Di dalam fotum dan salam ini juga termasuk dalam unsur panggilan beribadah. Ini adalah panggilan beribadah. Di dalam panggilan beribadah ada fotum dan salam. Biasanya panggilan beribadah ini adalah untuk mengajak seluruh umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini jelas adik-adik? Jelas kakak pengasuh. Terima kasih. Tetap semangat ya. Semangat kakak pengasuh. Baik. Setelah itu kakak Pait akan jelaskan tentang nyanyian jemaat. Nyanyian jemaat biasanya dilakukan di awal ibadah adalah disesuaikan dengan momen-momen seperti Natal, Paskah, Hari Pentakosta, atau hari gerejawi lainnya. Jadi nyanyian jemaat ini juga berhubungan dengan
nats pembimbing. Biasanya nats pembimbing ini diambil oleh pemimpin ibadah, disesuaikan dengan khotbah, yaitu sesuai dengan tema mingguan, kalender tahunan, dan juga tetap disesuaikan dengan hari-hari gerejawi lainnya. Sampai di sini jelas adik-adik? Jelas, Kakak Pengasuh. Tepuk tangan. Setelah Kakak Pai jelaskan ini, ada beberapa bagian yang akan dijelaskan juga oleh Kakak Pengasuh Leni. Silakan. Ya, baik, terima kasih Kakak Pengasuh Pai. Adik-adik sekalian, untuk melanjutkan unsur-unsur yang sudah dijelaskan oleh Kakak Pai tadi, Kakak Pengasuh Leni akan memberikan beberapa unsur yang akan Kakak Pengasuh Leni jelaskan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik masih semangat? Masih. Ya, puji Tuhan. Nah, Kakak Pengasuh Leni akan jelaskan di sini pengakuan dosa. Adik-adik, di dalam suatu liturgi, baik itu liturgi ibadah minggu maupun ibadah unit, biasanya para pemimpin ibadah memberikan kesempatan untuk jemaat mengakui dosa atau kesalahan yang telah dilakukan. Jadi di sini adik-adik, Kakak Pengasuh mau jelaskan pengakuan dosa berarti ketong betul-betul mengaku dosa ketong kepada Tuhan, agar Tuhan mau mengampuni segala salah dan dosa yang ketong lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara pribadi maupun keluarga. Oke adik-adik, kemudian unsur yang berikut, berita pengampunan dosa. Di sini berita pengampunan dosa berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan agar kita masih bisa memperbaiki atau mengaku dosa kita, agar kita bisa memperbaiki hidup kita yang kemarin-kemarin, yang kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan, kita bisa memperbarui kehidupan kita. Untuk itu kita masuk kepada unsur yang berikut, yaitu petunjuk hidup baru. Di sini petunjuk hidup baru berarti kita diberikan kesempatan untuk dapat memperbarui hidup kita yang tadinya penuh dosa, penuh kesalahan. Kita dapat memperbarui dosa kita dapat mengaku dosa kita, dan kita dapat memulai hidup kita yang baru, dan kita tinggalkan kehidupan kita yang lama yang masih penuh dosa dan kesalahan. Oke, dan kemudian adik-adik, di sini unsur yang terakhir adalah unsur doa. Doa di sini sering digunakan pada saat membuka dan menutup ibadah, baik itu ibadah hari Minggu, ibadah unit, ibadah sekolah minggu, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi setiap kita memulai ibadah harus kita membuka dengan doa dan menutupnya juga dengan doa. Sudah adik-adik, sampai di sini adik-adik bisa mengerti? Bisa. Oke adik-adik dong sudah dapat materi dari Kakak Pengasuh Neke, Kakak Pengasuh Pait, dan juga Kakak Pengasuh Leni. Nah sekarang Kakak Pengasuh mau coba tanya adik-adik di rumah, kata adik-adik masih ingat akan keseng. Nah adik-adik Kakak Pengasuh mau tanya, ada berapa unsur-unsur dalam rumpun menghadap Tuhan adik-adik? 8 Kakak Pengasuh. Iya, betul sekali, ada 8 adik-adik. Jadi yang pertama adalah apa tuh adik-adik? Fotum. Iya, fotum dan salam. Yang kedua, Panggilan beribadah. iya, panggilan beribadah. Yang ketiga, nyanyian jemaat. Yang keempat apa tuh? Nats pembimbing. Yang berikut, pengakuan dosa. Yang keenam, berita pengampunan dosa. Yang ketujuh, Petunjuk hidup. iya. Yang kedelapan, Doa. iya, benar sekali adik-adik. Tepuk tangan. Semangat. Oke adik-adik, demikian materi yang Kakak Pengasuh dan boleh kasih ke adik-adik. Semoga bisa bermanfaat untuk mengakhiri kegiatan ibadah ketong di saat hari ini. Kakak Pengasuh mau ajak ketong menyanyi, tapi sebelum menyanyi Kakak Pengasuh mau ajak adik-adik semua supaya dengan adanya adik-adik terima materi dari Kakak Pengasuh hari ini, adik-adik dan bisa mendemonstrasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus dalam kegiatan ibadah binakel di rumah adik-adik. Mungkin adik-adik bisa bantu pimpin ibadah supaya adik-adik bisa langsung memahami secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam rumpun ibadah.
Iya adik-adik, karena ini lagu baru, kakak pengasuh minta adik-adik dong simak dengan baik dan ikuti gerakan yang akan dilakukan oleh kakak-kakak pengasuh di sini. Lagu ini berjudul Jesus is the Best. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku, Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku, Dia lagi memberiku hidup kekal. Jesus is the best, hey, Jesus is the best, hey, Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best, Jesus is the best, hey, Jesus is the best, hey, Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best, Jesus is the best, hey, Jesus is the best, hey, Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best, Jesus is the best, hey, Jesus is the best, hey, Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu, di saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas nafas pemberian Tuhan kepada kami sampai di saat ini. Dan di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah boleh mendengar materi yang dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh. Biarlah materi yang kami dengar di saat ini boleh kami dapat laksanakan itu dalam langkah-langkah hidup kami dari hari lepas ke hari. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi anak-anak terkasih kami, jemaat GPM TAR, Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, dari jenjang indria sampai kepada jenjang remaja. Kiranya Bapa selalu dan senantiasa berkati mereka dengan pertumbuhan, perkembangan, bahkan pendidikan mereka. Bapa berikan roh kepintaran menjadi milik kepunyaan anak-anak kami ini Tuhan. Bapa menjadikan mereka menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Lalu Bapa di sorga, biarlah materi yang sudah tadi anak-anak Tangguh 3 dengar di saat ini, mereka boleh laksanakan itu dalam langkah-langkah kehidupan mereka. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa bagi kehidupan orang tua daripada anak-anak terkasih kami Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada orang tua mereka, agar mereka dengan tubuh kuat, sehat, dan mampu, mereka tetap ada untuk mendampingi anak-anak mereka di dalam jam-jam ibadah Tuhan. Lalu Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa bagi mereka yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Bapa berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran iman kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan mereka untuk mengakhiri COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Lalu Bapa di sorga, ampunilah segenap salah dan dosa kami semua. Dan akhir dari doa ini kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua saat ini terus kekal sampai selama